Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa-Ku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Adakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, judul dari renungan saya ini adalah "Izinkanlah Yesus memasuki hatimu." Saudari-saudara, jika Anda memperhatikan gambar atau lukisan Yesus yang mengetuk pintu, kalau Anda tidak punya gambar, bisa mengambil dari Google, ketik gambar Yesus mengetuk pintu, akan muncul gambarnya di situ. Coba perhatikan daun pintunya dan juga lain-lainnya. Di situ Anda tidak akan menemukan grendel atau pegangan yang bisa membuka pintu dari luar. Artinya, pintu itu tidak bisa dibuka dari luar. Orang yang ada di dalam rumahlah yang harus membuka pintu itu. Artinya, kalau Yesus datang mengetuk pintu hati Anda, hanya Anda yang bisa membukakan. Yesus tidak mau memaksa masuk. Kembali kepada peristiwa penggandaan roti. Saya membayangkan 5.000 orang yang sudah kenyang makan roti Yesus itu datang lagi. Untuk apa? Mungkin untuk melihat mukjizat lagi, mungkin ada yang mau minta uang, mungkin ada yang minta kesembuhan, mungkin juga ada yang minta roti saja. Tetapi ketika Yesus tetap berbicara mengenai roti kehidupan dan mempersilahkan orang-orang memakan dagingnya dan meminum darahnya, sebagian besar orang meninggalkannya. Lalu Petrus mewakili murid-muridnya yang setia menyatakan kesetiaannya kepada Yesus. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan kisah ini. Karena orang-orang yang
telah menerima roti itu pulang ke rumah masing-masing, sudah kecewa dengan Yesus, maka Yesus melanjutkan perjalanannya ke daerah kita masing-masing. Dalam konteks ini, Yesus berjalan ke paroki Santa Maria Fatima Banyuwangi ini dan mengetuk pintu rumah saya dan rumah Anda. Mungkin tengah malam, seperti dikatakan dalam Matius 25 ayat 6, atau di waktu lain seperti ditulis dalam Wahyu 3 ayat 3. Mungkin juga ada di antara Anda akan menjawab, bawa roti atau tidak? Kami sedang lapar nih, kalau tidak bawa roti, gak usah masuk. Lalu Yesus berjalan lagi, mengetuk pintu lagi. Lalu ada yang menjawab, aku sedang sakit, mau menyembuhkan atau tidak? Kalau tidak, gak usah. Tidak dibuka. Yesus berjalan terus. Lalu mengetuk pintu lagi. Siapa? Yesus menjawab, barang siapa mau makan dagingku dan meminum darahku, dia tidak akan lapar dan haus lagi. Orang itu malah jawab, gini aja, bawa uang atau tidak? Aku sedang butuh uang. Kalau tidak bawa uang, sudahlah, ribet. Yesus malah menjawab, seperti ditulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia akan bersama-sama dengan aku. Lalu sambungnya, aku akan mendaftar kakak di sini. Aku akan menolong kamu membersihkan dan menata ulang rumahmu sehingga rapi dan indah sesuai dengan kehendaki Allah. Aku juga akan menunjukkan kepadamu di mana kamu mendapatkan rezeki, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan teman. Ketika kamu sedang menderita sengsara, aku ada bersama dengan kamu. Pokoknya aku tetap akan mengusahakan keselamatan untukmu. Ketika dia mengatakan begitu, apakah kita masih akan menolak kehadirannya? Saudara-saudara, bukalah pintu, izinkanlah Yesus masuk ke dalam rumahmu. Rumahmu adalah simbol hatimu. Biarlah dia menata kehidupan Anda dari dalam. Coba sekarang heninglah dalam posisi punggung tegak. Hiruplah nafas pelan dan panjang. Hiruplah dengan pelan dan panjang. Keluarkan juga dengan pelan dan panjang. Lalu bayangkan Yesus berdiri di depan Anda. Dan dengan pernapasan Anda mempersilahkan Yesus masuk dalam diri Anda bersamaan dengan nafas yang Anda hirup. Katakanlah, ya Yesus, Engkaulah yang paling penting dalam hidupku. Masuklah Yesus. Masuk. Masuk. Ayo masuklah Yesus. Masuklah ke dalam hatiku. Tolong tata ulang kehidupanku. Masuklah Yesus.
masuk, masuk, masuk. Amin. Jika Anda merasakan kedamaian mendalam, berarti Yesus masuk dan tinggal di hatimu. Kasihilah Dia, hormatilah Dia, taatilah Dia. Maka hidupmu akan menjadi berbeda. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.